yang masih membahas kitab beliau yaitu 100 hadis pilihan singkatnya. Nanti ada judul yang lebih panjang. Insya Allah ini bisa diambil di Telegram Miftahul Khair. Mungkin selebihnya kita persilahkan Ustadzuna Said Yai Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Fatafadhal masykura Ustadzuna. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Buku ini bisa di-download di channel Telegram Pustaka Miftahul Khair secara gratis, alhamdulillah. Kemudian apabila ingin membelinya maka bisa dibeli di Pustaka Imam Syafi'i ya Jakarta, diterbitkan dengan judul Bimbingan Menghafal 100 Hadis Pilihan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas hadis ke-65 dan ke-66 insyaallah. Hadis ke-65 dan 66 yaitu tentang syirik kecil. Kemudian yang ke-66 hukum mendatangi tukang ramal. Kita bacakan hadisnya. Hadis ke-65 tentang syirik kecil. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan kepada kalian adalah asyirku al-asgharu, syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah. Mereka pun bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala ar-riya, yaitu riya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis ke-66 yaitu tentang hukum mendatangi tukang ramal. An Abi Hurairah wal Hasan radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga Al Hasan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia berkata, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa mendatangi kahin atau arraf, yaitu tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan olehnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wal lafzu li Ahmad. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan lafaz ini adalah lafaznya Al-Imam Ahmad. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ahmad itu adalah gurunya dari Imam Abu Daud. Ya. Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ke-65 atau hadis pertama pada pertemuan ini, kita lihat penjelasan hadis. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW pada diri para sahabat, yaitu apa? Yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia adalah riya. Baik. Penjelasan hadis yang pertama, ada hal-hal yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW pada umatnya.
Ya, jadi ada beberapa lafaz akhafu ma akhafu akhwafu ma akhafu alaikum, inni akhsha, ya sungguhnya innama akhsha alaikum, ya sungguhnya saya takut pada diri kalian, dan seterusnya lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut kepada umatnya. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa beliau sangat takut jika umatnya terjatuh pada syirik kecil, yaitu riya. Yang dimaksud dengan riya adalah ya mengerjakan suatu amal ibadah tetapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan niatnya untuk Allah dan untuk selain Allah. Dia menunjukkan amalannya agar dipuji oleh manusia atau memiliki kedudukan yang lebih di hadapan orang-orang sekitarnya. Yang namanya riya, memperlihatkan amalan. Kemudian di antara hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah riya, karena dia sangat samar dan pelakunya kebanyakan tidak mengetahui bahwa dia sudah terjatuh kepada perbuatan riya. Ya, pelakunya tidak sadar bahwa dia telah terjatuh kepada perbuatan riya. Kemudian yang selanjutnya, syirik kecil termasuk dosa besar. Bukan berarti dinamakan syirik asghar, syirik kecil. Maka dia itu adalah dosa yang kecil. Tidak, syirik asghar itu adalah dosa yang besar. Hanya saja penamaannya asyirku al-asgharu, syirik yang lebih kecil. Al-asghar itu artinya lebih kecil. Itu bukan berarti dia adalah dosa kecil. Ya, dia lebih kecil daripada syirik akbar. Dia lebih kecil dari syirik akbar. Kalau syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, adapun syirik al-asghar itu tidak. Tetapi dia telah terjatuh ke dalam dosa yang besar. Terjatuh ke dalam dosa yang besar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim ya sudah sepantasnya menjauhi riya. Dia berusaha agar ketika beribadah murni, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mendapatkan pujian, tidak untuk mendapatkan harta, tidak untuk mendapatkan pasangan, tidak untuk mendapatkan sana, atau di dalam hati manusia ada ya kecintaan kepadanya, ya tidak, tetapi dia harus meniatkannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia telah ikhlas murni kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu amalannya diterima. Baik, Allah alam bissawab. Ini yang pertama, masalah syirik kecil. Dan perlu kita jelaskan lebih lanjut ayyuhal ikhwan tentang syirik kecil ini. Ya, karena syirik kecil ini samar, begitu samar. La syirku fikum akhfa min dabibin namli. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syirik itu sangat samar bagi kalian min dabibin namli, dari semut yang ya dari seekor semut. Ya. Bukankah kesyirikan itu, kata Abu Bakar, adalah menyembah kepada selain Allah? Baik. Maka Rasulullah SAW menegur Abu Bakar, kemudian beliau mengajarkan doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa berbuat syirik kepadamu, dan saya berlindung pada dosa selain syirik. Dosa berbuat syirik dan sedangkan saya mengetahuinya, dan saya beristighfar, minta ampun kepadamu atas apa yang aku tidak ketahui. Saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadah, kemudian kita meniatkan juga untuk selain Allah, seperti untuk mendapatkan harta, kedudukan, pujian, ya, wanita atau pasangan, maka kita katakan ini atau ingin menjadi terkenal, maka ini terjatuh ke dalam perbuatan riya, yaitu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan
ya pujian dari manusia. Kemudian ada yang namanya sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan. Ya. Sum'ah memperdengarkan amalan. Ketika dia misalkan beramal sendirian, atau dia telah bersedekah, atau dia telah sholat malam, atau melakukan amalan-amalan, kemudian orang lain tidak melihatnya, tetapi dia memperdengarkan amalannya tersebut. Maka ini namanya sum'ah. Ya, sum'ah yaitu memperdengarkan amalan. Dan dia sangat tipis. Ya, bedanya dengan apa? Dengan at-tahadduts bi ni'matillah. Berbicara tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Oleh karena itu ini perlu berhati-hati. Kalau ketika kita berbicara akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa jadi itu adalah ibadah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat yang Allah diberikan kepadamu fahadits, maka ceritakanlah, sampaikanlah. Alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya diberikan ini, alhamdulillah saya diberikan itu. Baik, ini namanya apa? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Akan tetapi ya ikhwan, ya terkadang bisa jadi ini seorang itu terjatuh ke dalam perbuatan riya. Terjatuh perbuatan sum'ah. Mohon maaf, perbuatan sum'ah yaitu memperdengarkan amalan. Contohnya ada seseorang yang rajin sholat malam, ya dia bercerita, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada saya untuk sholat malam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada saya untuk puasa Daud, ya. Taib. Ini tergantung niatnya. Kita katakan ini tergantung dari niatnya. Bisa jadi dia untuk mengajari orang lain agar menirunya, ya. Bisa jadi juga ini adalah sum'ah. Jadi masalah perkara hati itu sangat tipis. Bisa karena Allah dan bisa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebih baik kita sembunyikan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penuntut ilmu terkadang lebih mementingkan penampilan, ya, agar dibilang benar-benar sebagai penuntut ilmu. Contohnya rambutnya acak-acakan, ya, karena dia tuh sibuk menuntut ilmu, akhirnya dia acak-acakan, wah, sampai orang berkata, wah, sampai tidak memperhatikan rambutnya lagi, sampai tidak memperhatikan bajunya lagi, dia ini belajar terus sampai lupa bajunya disetrika, tidak disetrika, ya. Kita katakan atau misalkan sampai dia itu menunjukkan bahwa dia tidak tidur malam, ya, tidak tidur malam, jadi dia itu lesu, matanya sayu, ya, agar tampak seperti itu. Padahal tujuannya adalah agar orang memuji dia bahwa dia ini adalah orang yang benar-benar penuntut ilmu sejati. Subhanallah. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, ketika kita di dalam bermasyarakat atau kita bertetangga atau ada orang lain dekat dengan kita, maka sudah sepantasnya yang menjadi tujuan kita ini adalah menyembunyikan amal. Kendatipun kita misalkan adalah orang yang rajin puasa Daud, kemudian atau misalkan rajin sholat malam atau rajin bersedekah atau apa gitu ya. Maka kita berusaha ini agar tidak tampak, agar tidak tampak. Atau misalkan kita berusaha untuk zuhud, kita berusaha untuk zuhud, ya, zuhud terhadap dunia dan iqbal 'ala Allah dan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama kali masuk ke dalam dunia zuhud, maka dia akan menampakkan apa yang dia lakukan dari perbuatan zuhud tersebut. Seperti memakai pakaian yang sangat sederhana, biar dibilang sebagai orang yang zuhud, atau memakai baju yang lusuh agar dikatakan sebagai orang yang zuhud. Kemudian begitu pula makannya ketika dia dilihat oleh orang lain, maka makannya wah sangat sedikit, hanya 2 suap, 3 suap, gitu kan? Baik. Kita katakan ayol ikhwan, ya. Kalau bisa kita menyembunyikan zuhud kita, maka kita sembunyikan di hadapan orang lain sehingga kita tidak terkenal dengan julukan itu. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan uktumil hasanati kama taktumu as-sayyi'at. Ya, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk.
Jadi di sini kita bisa melihat ayo ikhwan bahwasanya apa yang bisa dilakukan oleh para penuntut ilmu ya dan juga orang-orang yang saleh berupa amalan-amalan kalau misalkan dia bisa menyembunyikan apa yang ada pada dirinya maka dia lakukan ya dia lakukan itu. Nah, contohnya ada orang yang terkenal, wah masya Allah rajin puasa, kalau makannya itu sedikit, wah ini sesuai sunnah Rasul, dia makan hanya 3 suap, gitu kan? Tapi pujian-pujian manusia itu membunuh dan sangat berbahaya. Kalau seorang bisa, artinya ketika dia sendirian, ketika dia di rumahnya, dia makan sedikit misalkan. Ya, kemudian apa? Dia sembunyikan ketika berkumpul dengan orang lain, dia apa? Menunjukkan bahwa dia tidak makan dengan 3 suap, tapi lebih dari itu, seperti orang yang lain. Maka kita katakan di sini ayolah ikhwan, dia menyembunyikan kezuhudannya. Ini adalah suatu hal yang sangat sulit dan harus dibiasakan juga. Ya terkadang ada orang yang subhanallah ingin dibilang zuhud, ya padahal itu adalah racun ya untuk seorang yang menapaki jalan tersebut. Oleh karena itu kembalikan kepada hadis Nabi SAW dalam bersikap. Ya innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah suka apabila pengaruh kenikmatannya ditampakkan kepadanya pada diri hambanya. Jadi tampakkan. Ayo. Begitu pula saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terkadang kita dapatkan sebagian saudara-saudara kita sengaja menghitamkan jidatnya agar dikira atau dikira oleh orang sebagai orang yang rajin sholat malam seperti itu. Akhirnya dia sengaja ketika sujud dia tekan-tekan atau dia tekan dengan keras keningnya agar berbekas ya di jidatnya. Maka kita katakan, ya ikhwan, ya kalau tujuannya itu adalah agar dilihat sebagai orang yang rajin sholat ya, maka itu jatuh kepada riya. Tetapi kalau misalkan kita lihat ada sebagian orang yang subhanallah memang kulit kepalanya itu sangat sangat sensitif. Kemudian kalau dia sholat pun ya walaupun dia tidak sholat tidak lama sujudnya tapi karena berulang kali maka itu juga menyebabkan dia berbekas ya walaupun tidak ditekan tetap berbekas. Maka kita katakan ya dalam dalam hati kita harus terus berhusnuzan, berbaik sangka kepada kaum muslimin ya. Kalau misalnya ada yang berjidat hitam kita berhusnuzan, masya Allah mudah-mudahan betul-betul dia ini adalah orang yang ahli ibadah dan sholat malam seperti itu. Kemudian atau misalkan dia adalah orang yang rajin sholat seperti itu. Kita harus berhusnuzan. Kita harus berhusnuzan. Adapun sirruhu atau rahasia-rahasia atau apa yang tidak tampak, maka kita katakan itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita adalah ya berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian ayolah ikhwan begitu pula terkadang ada orang yang mampu tapi dia sengaja membeli baju-baju yang murahan ya agar dibilang masya Allah ini bajunya dia ini orang begini tapi masya Allah sederhana sekali zuhud terhadap dunia mendapatkan pujian dari manusia agar disebut sebagai orang yang zuhud. Nauzubillahi min dzalika. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu ketika beribadah mereka yura'un, melakukan riya. Begitu pula sebagian tafsir di dalam ayat walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid, walladzina yamkuruna sayyiat, dan orang-orang yang membuat makar dengan keburukan-keburukan lahum adzabun syadid, maka untuk mereka adab yang syadid. Nah, di sini yamkuruna sayyiat, sebagian ahli tafsir seperti Al-Imam Mujahid mengatakan hum ahlu riya. Mereka adalah orang-orang yang riya. Mereka adalah orang-orang yang riya. Nanti akan kita sebutkan bahwasannya riya itu juga bermacam-macam. Ada riya pada keimanan, ada riya pada amalan yang wajib, ada riya pada amalan yang sunnah. Baik. Saudari-saudari sekalian, mudah-mudahan saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yaqulullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berkata di hari kiamat. Idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah telah membalas manusia-manusia dengan amalan-amalan mereka, maka Allah katakan idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Lihatlah kalian kepada orang-orang yang kalian telah berlaku riya kepada mereka di dunia. Unzuru, ya. Lihatlah mereka, hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Balasan dari perbuatan kalian itu karena melakukan amalan dengan riya. Begitu pula kita perlu mengingatkan ayyuhal ikhwan. Ada 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki amalan yang sangat besar pahalanya. Yaitu yang pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang berderma, orang kaya yang suka berderma, dan yang ketiga adalah mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dari orang-orang yang lain. Yang pertama yaitu orang-orang yang diberikan Al-Qur'an dan dia beramal dengannya dan dia membaca Al-Qur'an. Di dalam riwayat Al-Hakim, lafaznya seperti ini, awwalun nas yadkhulun nar yaumal qiyamah thalathatu nafar. Ada manusia pertama yang masuk ke dalam neraka di hari kiamat itu ada 3 jenis. Ada 3 orang. Yu'ta birrajul, didatangkan seseorang, fayaqul, dan dia berkata, Rabbi 'allamtanil kitaba faqara'tuhu ana al-laili wan nahar wa sa'atihima raja'a thawabik. Ya Rabbku, ada orang yang menghafal Al-Quran. Dia mengatakan, wahai Rabbku, 'allamtanil kitaba, engkau telah mengajarkan kepadaku Alkitab. Faqara'tuhu, dan saya membacanya, ana al-laili wan nahar, di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Raja'a thawabika, dan saya mengharapkan thawabik, yaitu pahala darimu. Ya, fayaqul kadzabta. Allah berkata, engkau telah berdusta. Innama kunta tusalli, sungguhnya engkau itu salat, liyuqal innaka qari musallin, agar engkau dikatakan sebagai orang yang qari, penghafal Al-Qur'an, kemudian musallin, dan juga salat. Waqad qila, dan itu pujian itu telah disampaikan, telah engkau dapatkan. Idhabu bihi ilan-nar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan idhabu bihi ilan-nar, bawalah dia pergi ke dalam neraka. Tsumma yu'ta bi akhar, kemudian didatangkan orang yang kedua, fayaqulu, dan dia berkata, Rabbi razaqtani malan fawasaltu bihi rahim wa tasaddaqtu bihi 'alal masakin wa hammaltu bihi banas sabil raja'a thawabika wa jannatik. Ya, ada orang yang kaya, dia berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, razaqtani malan, engkau telah memberikan kepadaku harta. Fawasaltu bihi rahim, saya telah menyambung dengannya tali silaturahmi. Wa tasaddaqtu bihi, dan saya juga telah bersedekah dengannya 'alal masakin, kepada orang-orang yang miskin. Wa hammaltu bihi ibnas sabil, dan saya membantu orang yang ibnas sabil, terputus dalam perjalanannya karena tidak ada nafkah untuk melanjutkan perjalanan. Raja'a thawabika, saya lakukan itu raja'a thawabik, mengharapkan pahalamu, wa jannatik, dan juga surgamu. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta inna kunta tatasaddaq wa tasil liyuqal innahu samhun jawad. Faqad qila, sesungguhnya engkau berdusta, sesungguhnya engkau bersedekah dan juga menyambung tali silaturahmi, liyuqal, agar engkau dikatakan sebagai innahu samhun, orang yang dermawan, jawad, orang yang sangat baik. Faqad qila, dan itu julukan itu sudah diterima, telah didapatkan. Idhabu bihi ilan nar, bawalah orang ini ke dalam neraka. Tsumma yuja'u bitsalits, kemudian didatangkan orang yang ketiga, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, Rabbi kharajtu fi sabilik, wahai Rabbku, saya telah keluar di jalanmu, faqataltu fik, dan saya telah berjuang, berjihad, berperang di jalanmu karena engkau, ghairu mudbirin, tanpa mudbir, tidak kabur. Raja athawabik wa jannatik, saya mengharapkan dengannya pahalamu, balasan darimu, dan juga jannatik, surgamu. Maka fayuqalu kadzabta, dan dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta, inna kunta tuqatilu liyuqal innaka jari' wa syuja', sesungguhnya engkau itu berdusta, engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut
engkau ingin disebut sebagai jari wa syuja'. Jari itu orang yang berani, syuja' orang yang berani. Faqad qila. Dan itu sudah didapatkan, gelar itu sudah didapatkan di dunia. Idhabu bihi ilan nar. Pergilah ya membawa orang ini ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalika ayyuhal ikhwan. Ya, amalan-amalan yang disebutkan tadi yaitu orang yang menghafal Quran, ya, di sebagian riwayat juga diberikan ilmu, ya kan? Begitu pula para orang yang dermawan, yang dia berinfak tapi karena sebenarnya dia itu tujuannya adalah dunia. Begitu pula orang yang berjihad tujuannya adalah dunia. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah amalan yang besar butuh niat yang besar. Amalan yang besar butuh niat yang besar. Amalan yang besar penuh dengan ujian dan juga keikhlasannya, melatih keikhlasannya atau bersabar untuk ikhlas di dalamnya itu sangat besar. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Riya itu bermacam-macam. Ada riya di dalam keimanan. Nah, riya di dalam keimanan inilah riyanya orang munafik. Ya, ini riyanya orang munafik, mereka pura-pura Islam, pura-pura beragama Islam, padahal mereka itu kafir. Nah, riya seperti ini keluar dari agama Islam dan tidak termasuk riya asghar, yang kufur asghar atau syirkul asghar, tidak masuk. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini ketika sholat berjamaah, mereka itu bersemangat agar dilihat oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya agar terkenal sebagai orang yang rajin, ya, rajin sholat dan tidak membangkang. Tapi sebenarnya mereka menginginkan tujuan-tujuan duniawi. Kemudian saudari-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang selanjutnya ada perbuatan riya yang itu terhadap hal-hal yang wajib dilakukan. Hal-hal yang wajib. Tentu ini juga ya sangat besar. Begitu pula riya terhadap amalan-amalan sunnah. Kemudian riya ya terhadap bagian-bagian dari ibadah seperti misalkan sengaja memperpanjang ruku, sengaja memperpanjang sujud agar dibilang sebagai orang yang khusyuk, ya sangat berijtihad, sangat sungguh-sungguh dalam beribadah dan yang lainnya, yang tujuannya adalah mendapatkan pujian dari manusia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ayolah ikhwan, ada beberapa hal yang harus dihindari ya dalam masalah riya ini, ya. Tapi panjang sebenarnya ya, saya rasa cukup saja. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang mendatangi tukang ramal. Di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis ke-66, hukum mendatangi tukang ramal. Kata Rasulullah SAW, man ataka kahinan, barang siapa mendatangi kahinan, aw arrafan, atau arraf, nanti saya akan jelaskan, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, berarti dia telah kafir. Ya, di sini penjelasan hadis yang pertama, ilmu gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mengetahuinya kecuali makhluk-makhluk yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, yang belum terjadi, ya kecuali setelah mendapatkan pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari dalil ini kita bisa memahami bahwa tukang ramal tidak mengetahui masa depan. Mereka adalah para pendusta. Mereka adalah para pendusta. Oleh karena itu ada kisah ya, seperti ada sebuah klip yang menyebar waktu awal-awal di Facebook ya, sempat viral juga. Ada orang yang katanya mengetahui masa depan, katanya di syuting di video di siaran langsung atau rekaman itu seperti ada presenternya juga gitu kan. Bapak mengetahui masa depan? Iya, saya mengetahui masa depan. Benar Bapak bisa mengetahui dan melihat masa depan? Benar. Yakin Pak? Yakin. Benar Pak, benar. Langsung dengan sekuat tenaga presenter itu memukul belakang kepala orang tersebut sampai terkapar. Ada kadzib katanya. Kalau misalkan benar-benar dia tahu ya masa depan, maka pasti dia bisa menghindari pukulan saya katanya. Malu, dipermalukan
di depan umum ya dalam rekaman atau siaran langsung entah itu bagaimana, tapi yang jelas kita ada lihat videonya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ada kisah yang menarik tentang Syekh Al-Albani, beliau membungkam ya. Ada katanya orang yang bisa mendatangkan ruh ya orang-orang yang sudah meninggal. Maka Syekh Al-Albani menantang dukun tersebut, kalau begitu datangkan kepada saya ruhnya Al-Imam Al-Bukhari katanya. Datangkan kepada saya ruh Imam Al-Bukhari. Ada hadis-hadis yang ingin saya tanyakan, perlu cek ulang gitu dan sebagainya gitu. Karena ya kenapa dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari ini bagaimana ini begini begini. Banyak memang yang ditanya walaupun hanya beberapa hadis ya, tapi menurut Syalbani itu suatu yang harus diteliti dan butuh penjelasan dari Imam Bukhari kenapa masukkannya ke dalam kitab beliau Sahih Imam Al-Bukhari ya. Akhirnya apa yang terjadi ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, besoknya Syekh Albani pergi ke tempat orang itu ternyata sudah menghilang orang, pindah ya. Sudah pindah takut ketahuan dustanya. Takut ketahuan dustanya. Auzubillah min dzalika. Ramal masa depan, subhanallah. Padahal kenyataan tukang-tukang ramal itu ya, sebelum ada orang datang, dia apa? Dia itu sudah cari informasi, ya, sudah cari informasi. Atau misalkan dia bersekutu dengan jin, ya, jadi berkomunikasi dengan jin, ya, kemudian jinnya berkomunikasi dengan jin yang ada di orang tersebut sehingga mengetahui latar belakang orangnya seperti ini, kemudian dia tujuannya datang ke sini adalah seperti ini, maka itu membuat terkagum-kagum orang yang datang kepadanya, maka kita katakan ini adalah ya tipu daya syaitan tentunya. Inilah tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia, ya menyesatkan manusia ya dengan ritual-ritual dan sebagainya. Ya bisa seseorang itu berkomunikasi dengan jin, tapi kita katakan ayyuhal ikhwan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya innahu yarakum, sungguhnya dia itu yaitu kalangan jin, yarakum melihat kalian ya min haitsu la tarawnahum. Di mana kalian tidak melihat mereka. Saudari-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian yang ketiga, orang yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, maka sungguhnya dia telah kafir. Meyakini ada yang memiliki ilmu gaib selain Allah. Sedangkan itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Allah katakan itu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui al-ghaib, ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, maka sungguhnya dia telah kafir, ya keluar dari agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia pilihan yang telah diberikan kekhususan, ya tidak mengetahui hal yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, apabila orang tersebut mendatangi tukang ramal, tetapi dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, maka sesungguhnya sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Mendatangi tukang ramal, ya, kemudian dia tidak membenarkan perkataannya, maka itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini menunjukkan bahwa tukang ramal termasuk dosa ya yang besar, meskipun tidak membenarkan apa yang mendatangi tukang ramal itu termasuk dosa besar meskipun ya tidak membenarkan apa yang dia katakan. Kemudian di antara bentuk ramalan-ramalan di zaman sekarang ini sangat banyak. Contohnya zodiak, itu ramalan bintang. Ya, ramalan bintang itu ada 12 ya, zodiak. Kemudian saya mau ketawa dulu, ada yang bintang yang ke-13 katanya. Telah ditemukan bintang yang ke-13. Allah musta'an. Berarti ramalan yang 12 yang dahulu itu bagaimana gitu. Dan dulu subhanallah ada yang penulis zodiak gitu kan, bahwa dia itu mengarang-arang aja. Ya, dia akhirnya bertobat, kemudian dia bilang dulu saya itu penulis zodiak katanya. Ya, zodiak dan saya itu karang-karang aja, yang penting asik dah.
Orang percaya, rajin membacanya, astagfirullah kita katakan. Sampai sekarang yang seperti ini ada dan sangat berpengaruh ya ikhwan kepada kepribadian seseorang. Auzubillahi min dzalika. Kemudian begitu pula ramalan dengan SMS atau pesan singkat. Begitu pula di media sosial sekarang ini. Ya, ramalan online dan lain-lain. Mungkin ada dengan via Zoom juga mungkin gitu kan. Ramalan-ramalan seperti itu maka kita katakan ya kita jauhi hal tersebut. Kemudian apa perbedaan kahin dan arraf? Kahin itu dalam bahasa Arab orang yang mengetahui daqaiq al-umur. Hal-hal yang dakik, hal-hal yang mendalam. Itu jadi kalau misalkan dulu penggunaan kata kahin itu hampir sama dengan penggunaan kata dukun ya, di kita. Ya, jadi dia mengetahui hal-hal gaib, begitu pula termasuk ya dulu penggunaannya seperti dukun beranak, ya dukun apalagi dukun beranak, dukun berobat seperti itu. Tapi taib karena sama juga dengan sekarang, identik dukun itu identik dengan mengetahui hal-hal, dia mengaku mengetahui hal-hal gaib, mendapatkan kabar dari ruh, kemudian dia berinteraksi dengan jin, auzubillah min dzalika. Kemudian mendapatkan benda-benda pusaka, misalkan mendatangkan benda-benda pusaka. Nauzubillahi min dzalika. Oke, seperti ini kahin. Namanya apa? Orang yang kahin dan dia mengakui pengakuannya dia itu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Nauzubillahi min dzalika. Au arrafan. Ya, adapun arraf itu tukang ramal yang membaca masa depan, yang membaca masa depan. Ini namanya arraf, tukang ramal. Nah, yang diinginkan di sini Allah alam bisawab semuanya. Baik orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, ya. Siapa yang mencuri, ya, dilihatkan di tangannya, dibaca di air atau dilihat di bola kristal dan sebagainya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini semuanya adalah apa? Adalah kedustaan, ya. Setan atau jin itu mencampur adukan dengan berbagai macam kedustaan. Memang di antara mereka ada yang mencuri kabar langit, yaitu mereka bertumpuk-tumpuk, ya. Kata Nabi SAW, setan jin itu ada 3 jenis, ya. Jin ada atau setan itu ada 3 jenis. Ada yang tumpuk menumpuk mencuri kabar langit. Kemudian yang kedua ada setan yang berbentuk kilab wal hayyah, berbentuk wahiyat, apa namanya, kilab, anjing dan ular-ular. Ya, dia berubah jadi anjing, berubah jadi ular. Itu banyak. Kemudian ada juga yang berputar-putar di sekitar manusia tanpa terlihat, tidak terlihat. Maka kita katakan yang seperti ini, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tugas dari para syaitan. Jadi memang ada yang mencuri kabar langit dan mendengar misalkan perkataan para malaikat di langit, apa yang mereka dengar, mencuri dengar perkataan malaikat yang ada di langit. Kemudian mereka sampaikan kepada yang di bawah, di bawah, di bawah, di bawahnya. Kemudian setelah itu dikabarkan kepada jin yang lain, kemudian disampaikan kepada arwaf atau pada kahin ini dengan ritual-ritual tentunya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan jin. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kedustaan dan mereka mencampur adukan dengan 100 macam kedustaan. Oleh karena itu ya ikhwan, peluang untuk benar itu 1 berbanding 99. 1 berbanding 99. Oleh karena itu jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh syaitan. Auzubillahi min dzalika. Ya, jangan pernah percaya dengan dukun dan juga jangan pernah percaya dengan tukang ramal, ya, semua adalah pendusta. Semua adalah pendusta. Kalau mau mencukupkan maka cukupkanlah dengan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bertawakal, ya, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beriman kepada takdir. Kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup. Sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi, cuma qadarullah ada panggilan, ya. Ada kebutuhan mendesak. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah